Anak-anakku sekalian, ya yang kelas 2, ketemu lagi kita di pelajaran tafsir. Nah, ini harus sudah biasa ya kita baca meskipun tidak disuruh di rumah. Kalau baca Al-Qur'an itu sudah kewajiban ya. Jadi dibaca dulu dengan teliti, baik mahrojnya, kemudian tajwidnya dengan baik, biasakan di rumah setiap hari baca Al-Quran. Kan kita sudah dibaiat an aqra'al Qur'ana kulla yaumin, saya akan baca Al-Quran setiap hari. Manfaatnya banyak ya. Kalau orang yang sering baca Quran ya tidak akan pikun ya tuanya itu. Tidak ada orang ulama-ulama itu pikun, tapi profesor banyak yang pikun ya. Udah tuanya ya, tuanya sekali. Kalau para ulama belum ada terdengar. Jadi diusahakan ya baca Al-Quran tiap hari. Sama Ustadz juga baca tiap hari, diusahakan. Dihafal, dia baca dulu berkali-kali, nanti hafal, kemudian pakai sholat. Nah, kita telah beberapa ayat Al-Quran ya. Nah, sekarang kita kalau tidak salah sekarang ayat fa'azallahuma syaitan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Fa'azallahuma syaitan, maka setan menggelincirkan huma keduanya, maksudnya ke Adam dan Hawa ya. Nah, umpamanya kalau kita menginjak ya bola yang kecil ya, itu tergelincir, kita jatuh kadang-kala. Malahan dulu ada ibu-ibu ya, sekarang sudah meninggal, dekat rumah Ustadz, mau jogging ke gazebo. Nah, di lapang gazebo ada anak-anak main bola menggunakan bola tenis ya. Ibu-ibunya ya gemuk tidak, tapi ya cukup tinggi, badannya juga tegap. Lewat itu dengan anak-anak main bola. Nah, bola yang dipakai oleh anak-anak itu bola tenis, keinjak sehingga ibu tergelincir, dan ibu itu akhirnya ini tulang paha yang nyambungnya itu ke badan itu retak, sehingga sejak itu sampai meninggalnya ya tidak bisa jalan dengan normal. Ya, dia itu jogging mau sehat, akhirnya jadi sakit, harus dioperasi, dan dioperasi juga tidak akan bisa berjalan normal ya. Jadi susah, jadi di situ engselnya. Nah, itu sampai meninggalnya juga gak bisa jalan, dipakai tongkat. Nah, itu ya kalau sudah tua susah kembali.
sudah diusahakan baik ke dokter, ke tukang pijit, nah itu tidak bisa katanya. Nah, oleh karena itu Pak Azal, jadi hilang keseimbangan waktu menginjak itu sehingga dia jatuh. Azala yujilu. Nah di sini Pak Azalu masyaiton, maka setan menggelincirkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, anha darinya. Fa akhrajahuma, maka mengeluarkan kepada keduanya mimma kanapi, mimma asalnya dari min, dari ma asalnya gitu, kemudian pakai tasjid jadi nunnya hilang pakai tasjid, jadi asalnya min ma jadi mimma, dari apa-apa. Jadi fa akhrajahuma, maka mengeluarkan kepada keduanya mimma kanapi, dari apa-apa yang keadaan keduanya pihi ada di situ, pihi di dalamnya boleh, sebab Adam itu ada di taman yang indah ya. Oleh Allah tidak boleh mendekati pohon itu, pohon yang terlarang. Akibatnya ya keduanya celaka akibat dekat. Jadi kalau sudah dewasa itu tidak boleh laki-laki dengan perempuan. Jadi berdekatan, nah itu tidak boleh yang bukan muhrim ya. Tidak boleh. Malahan kita telah diajarkan kalau anak kecil itu sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, tangan kanan dan kiri sudah membedakan, oh ini tangan kanan, ini tangan kiri, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Jadi jangan disatukan. Oh itu mendorong kepada kita kalau kita berumah tangga punya anak harus menyediakan kamar untuk anak-anak ya. Jangan dengan orang tua saja ya. Jadi harus pisah. Ya mendidik itu. Jadi kepada anak, jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh ya. Diusahakan tempat tidurnya berbeda. Jadi di sini maka setan menggelincirkan kepada Adam dan Hawa anha dari tempat itu. Jadi surga di sini maksudnya bukan surga yang disiapkan bagi orang-orang yang takwa, tapi jannah di sini maksudnya taman indah fil ardi, bagaimana dalam ayat sebelumnya. Jadi Allah menetapkan Adam dan Hawa itu fil ardi, jannah fil ardi, jadikan khalifah ya, pemimpin di bumi. Jadi taman yang indah di bumi, bukan surga yang langgeng yang disiapkan untuk orang-orang yang takwa, bukan itu, tapi di bumi. Fa'akhrajahuma, jadi akibat tergelincirnya itu maka setan mengeluarkan kepada keduanya akibat ulah. Jadi mengeluarkan keduanya jadi lantaran dekat kepada pohon itu. Jadi kalau sudah dewasa jangan itu berdekatan. Jadi setan itu tenaganya jadi kuat. Jadi kalau berlainan jenis dan bukan muhrim jangan dekat-dekat. Agama mengajarkan kepada kita. Dan kalau sudah terjadi terlalu dekat ya listrik juga antara positif dan negatif, terjadilah kebakaran, konslet ya. Dan kalau sudah konslet ya kecelakaan yang menimpa ya. Jadi
Nah, bagi laki-laki yang sudah dewasa, jadi jangan dekat. Jangan dekat, agama melarangnya. Mimma dari apa-apa, kana itu asalnya kana tidak pakai alif, sekarang pakai nanya dua. Jadi asal nama kana jadi dua, huwa huma. Dari apa-apa yang keduanya ada, keadaannya ada, pihi di dalam taman, di taman yang indah itu. Wakulna, dan kami berkata, Allah di sini berfirman, kulna, dan kami berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din, aduh, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh, ya. Aduun, sebagian kamu, ya. Ihbitu, turunlah, ba'dukum, sebagian kamu, li ba'din, kepada sebagian yang lain, aduun, adalah musuh. Setan dan manusia, nah, itu adalah musuh. Walakum, dan bagi kamu, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, tempat menetap. Jadi bagi kamu manusia, jadi tempat menetapnya di bumi. Jadi Adam ditetapkan di bumi. Wa mataun, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu yang tertentu. Jadi tempat bersenang-senang, tempat menetap di bumi itu hanya sampai waktu yang tertentu, jadi tidak selama-lamanya. Di bumi itu paling lama, ya, taruh 80 tahun. Kita dewasa sampai 15 tahun. Ya. Sudah 15 tahun ke situ, ya, kita masa belajar. Nah, itu mulai dewasa biasanya 15 tahun. Sampai umur ya 20 atau 18 tahun ya tamat muallimin. 17, 18, kemudian ke perguruan tinggi. Nah, itu harus diprogram, kita harus berhasil belajar. Kalau belajar berhasil, bukan untuk orang lain, untuk kita, bukan untuk orang tua, bukan untuk ustadz. Kita disekolahkan itu untuk kita, bekal nanti. Orang tua itu akan meninggalkan kita, orang-orang tua itu. Paksakanlah belajar. Memang masanya kita itu harus belajar. Nantinya mandirinya, ya, sudah orang tua tidak ada, punya kakak juga mandiri, sudah berumah tangga dengan orang lain, kita mau ke siapa? Mau ikut siapa? Kemudian kakak sudah berumah tangga, punya anak, sayang kepada anaknya. Nah, kita harus hidup sendiri, harus membuat satu keluarga. Bekalnya ini belajar. Jadi belajar untuk hidup kita. Kalau kita betul-betul belajarnya, makanya harus betul-betul belajar. Targetkan kita. Jadi sekarang umur kita umpamanya SD, tamat SD 13 tahun, 14 tahun. Tamat SD. Kemudian sanawiyah, kemudian muallimin. Tamat muallimin berapa ke perguruan tinggi. Jadi usahakan harus berhasil. Bukan kita harus terus belajar, ada masa-masa bermain,
masa-masa bermain, gunakanlah bermain. Masa olahraga juga pada masa bermain, mau olahraga sempatkanlah supaya badan kita pun sehat. Ya, masa ibadah juga jangan ditinggalkan, ya. Sebab jika hidup itu ilahin sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, ya, hidup itu terbatas. Fatalaqa Adamu mir rabbih, maka Adam menerima aturan yang oleh Allah ditentukan mir rabbih dari Tuhannya. Kalimatin, beberapa kalimat, ya. Fataba alaih, maka ia atau Allah mengampuni alaihi kepada dosa-dosanya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia itu maha penerima tobat dan pengasih. Jadi memang manusia tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Yang mempunyai diri itu merasa diri berdosa, ya tobatlah ke Allah. Asal kita tidak mengulangi perbuatan dosa itu, Allah pasti mengampuninya. Nah, di sini juga innahu wa tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha penerima tobat, ar-rahim, dan maha penyayang. Jadi kita kalau punya anak, ya, tidak sama kemampuan anak, ya, perkembangan anak juga tidak sama. Ada yang cepat menerima, ada yang lambat. Oleh karena itu usahakan, ya, kita juga, kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Diberi oleh Allah kemampuan sama, diberi oleh Allah panca indera sama. Kenapa kita tidak bisa? Orang lain bisa maju, kita pun harus bisa maju. Dan kelak apabila sudah dewasa, kita itu akan hidup membawa istri dan anak, membawa anak, dan rumah tangga yang paling utama adalah mendidik anak-anak kita supaya, ya, jadi orang yang baik. Kan tujuan hidup kita itu di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga baik, ya, cukup bahagia, dan di akhirat juga dapat ganjaran dari hidup yang baik itu, ya, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Demikianlah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan jadi modal hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Tos sakitnya.